Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesegaran rohani dan jasmani sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita hari ini dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun pembelajarannya lewat daring. Jadi kita langsung saja ke materi, yaitu materi mengenai perubahan sosial budaya. Tetapi sebelum itu, untuk kalian ketahui, setelah mempelajari materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah mengikuti pembelajaran. Jadi kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Indikatornya, setelah kalian belajar materi ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, setelah kalian belajar materi ini, siswa atau kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi itulah kompetensi dasar yang harus kalian capai setelah pembelajaran materi ini selesai. Jadi kita langsung saja ke materi, yaitu sub materi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan atau yang membuat perubahan sosial budaya itu sulit terjadi. Itu yang pertama ada kehidupan masyarakat yang terasing, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, ketiga sikap masyarakat yang tradisional, yang keempat adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan yang terakhir adat istiadat. Jadi kita bahas yang pertama dulu, masyarakat yang terasing. Jadi kehidupan atau keadaan masyarakat yang terasing belum tentu kehendak mereka. Jadi hal ini dapat terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, sehingga menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Jadi masyarakat terasing itu terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur transportasi dan komunikasi, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain dan sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. Seperti ini contoh masyarakat terasing. Terus yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Jadi ilmu pengetahuan adalah jendela dari perubahan sosial budaya. Ketika ilmu pengetahuan berkembang dengan baik, sudah pasti masyarakat bersangkutan akan mengalami perubahan sosial budaya dengan cepat. Namun sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat pula. Jadi berkembangnya ilmu pengetahuan juga dapat dilihat dari maju tidaknya pendidikan dalam masyarakat itu. Ada juga daerah yang memang terisolasi, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi ada kaitannya dengan yang nomor satu tadi, yaitu kehidupan masyarakat terasing. Terus selanjutnya yang ketiga, ada sikap masyarakat yang tradisional. Jadi masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Jadi itu yang dinamakan dengan masyarakat yang tradisional. Terus pernahkah kalian mendengar atau mungkin membaca kisah masyarakat dari suku Baduy? Jadi
Mereka adalah salah satu suku bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri di dunia modern. Anak-anak tidak diperbolehkan untuk sekolah secara formal. Jadi mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam saja. Jadi pelajaran yang mereka dapatkan adalah secara turun-temurun, terutama dari adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Jadi dalam masyarakat Baduy tidak ada teknologi, tidak ada kendaraan, tidak ada elektronik, dan mereka juga tidak mempergunakan alat-alat yang menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi bagi mereka adalah amanah leluhur adalah segalanya. Jadi suku Baduy itu tidak mau menerima perubahan dalam bentuk apapun. Jadi itulah yang mengacu atau contoh dari sikap masyarakat yang tradisional yang masih sampai sekarang ada di Indonesia, yaitu suku Baduy. Terus yang keempat, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Merasakan hidup di bawah penjajah selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia banyak mengalami trauma, terutama untuk golongan tua. Kalian udah pasti mempelajari bagaimana usaha dari para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi karena kita sudah dijajah beratus-ratus tahun, pasti ada prasangka buruk kalau ada orang asing datang ke negara kita. Jadi perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar tersebut bisa terjadi sebenarnya bermanfaat dan dapat membawa perubahan bagi kehidupan mereka. Tetapi karena ada perasaan trauma mungkin, makanya sulit untuk menerima orang-orang asing atau hal-hal baru yang datang. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Jadi adat istiadat itu merupakan pola pikir perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Jadi adat istiadat telah mereka nikmati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Jadi selanjutnya ketika ada hal baru yang akan menggantikan adat yang lama, mereka belum tentu akan menerima begitu saja hal yang baru itu. Jadi adat dan cara itu sulit untuk digantikan dengan hal-hal yang baru. Jadi apalagi di Indonesia yang kaya akan beraneka ragam suku bangsa. Itu mengenai kepercayaan, sistem pencaharian, dan cara berpakaian, pembuatan rumah, upacara adatnya, dan sebagainya. Jadi untuk menerima hal-hal baru sulit, karena kalau bertentangan dengan adat atau istiadat yang mereka punya. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan terjadinya atau menyebabkan atau faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.